kita ajak anak-anak sedini mungkin mengenal sastra, ya. Nah, itu langsung menyentuh saya karena saya teringat perjalanan saya sebulan 2 bulan lalu di London, ya. Di London itu saya sempat datang ke museum Charles Dickens. Ini seorang sastrawan terkenal. Saya datang ke sana, dia hidup di tahun 18 sekian, ya, sebelum tahun 19 sekian di Inggris. Dan di sana saya melihat ia bercerita banyak sekali masa kanak-kanaknya itu, ya. Jadi ketika tadi itu diceritakan, kita ajak anak-anak sedini mungkin untuk dunia literasi, langsung terkonek saya dengan memori ketika saya intens sekali masuk ke museum Charles Dickens itu, ya. Saya baca biografinya, ya, di situ, dan juga saya ulangi lagi, mendalami lagi. Ia cerita bahwa ia datang dari keluarga yang sangat miskin sekali. Charles Dickens itu di usia 12 tahun ayahnya masuk penjara karena tidak bisa membayar hutang. Di Inggris waktu itu hukumnya, jika ada satu pihak tak bisa bayar utang, dia bisa masuk penjara, ya. Dan masuk penjara lah itu ayahnya Charles Dickens itu, dan ia stop pendidikannya di usia yang sangat dini sekali. Usia 12 tahun, dia ingat bagaimana ibunya menderita sekali, sehingga ia mencari cara untuk dapatkan pekerjaan sebagai orang yang mensemir sepatu, ya. Selama 10 jam, dia kerja untuk menyemir sepatu saja. Dia stop sekolahnya itu, dan dia melihat teman-teman masa kecil dia di sana yang banyak yang miskin, banyak sekali yang terjerat ke dalam kriminal, ya, diajak oleh geng-geng kriminal di sana, yang wanitanya malah masuk ke pelacuran usia-usia dini. Itu pengalaman yang sangat sedih bagi dia, tapi dia ingat di kala itu ia menghilangkan diri banyak sekali membaca sastra di usia dini, dan dia cerita itu dongeng-dongeng Arabian Nights yang banyak dia baca, dan dia senang sekali itu yang dia pilih. Dan diceritakan apa efek dia ketika sejak dini sekali dia sudah menghabiskan waktu membaca sastra. Pertama adalah, dan ini penting juga, dan ini juga alasan kita mengapa kita senang mengajak anak-anak ramai-ramai menonton teater dan mengenal sastra. Pertama, kata dia, melalui sastra ini, sejak kecil saya baca, sudah melatih empati saya. Nah, rasa empati itulah sambungan paling penting kepada dunia luar. Karena dengan empati itu kita melatih merasakan kesedihan orang lain, merasakan problem orang lain. Sastra membuat dia merasakan kisah-kisah orang lain. Kesedihannya, perjuangannya, pengkhianatan, persahabatan, sudah dia latih itu dengan membaca sastra itu, sehingga empati dia muncul, dan dengan muncul empati itulah modal pertama setiap orang mengambil tanggung jawab sosial, mengambil peran-peran derma sosial, mengembangkan solidaritas sosial, ya. Tumbuhnya empati itu. Dan itu bisa tumbuh dengan sastra, apalagi jika dibaca sejak usia dini. Nah, kedua juga dengan membaca sastra, menurut dia, tersentuh pula imajinasi dia itu. Karena jika tidak, dia hanya hidup di lingkungan fisik yang terbatas saja. Kemiskinan di London, anak-anak yang menderita, yang kelaparan, teman-temannya yang menjadi pelacur di usia muda sekali. Hanya itu saja lingkungannya, tapi dengan sastra, dia berimajinasi ke dunia dongeng 1001 malam dengan berbagai imajinasinya. Ada lampu Aladin di sana, ada karpet yang terbang. Imajinasi dia tumbuh melampaui teritori fisiknya itu. Jadi betapa sastra ini menurut dia sejak kecil itu membuat imajinasi dia akhirnya melampaui umurnya, bahkan melampaui juga teman-teman generasinya itu, ya. Nah, ketiga yang dikatakan juga mengapa sastra itu yang dikenal sejak dini begitu kuat pengaruhnya, karena sejak dini juga dia sudah diperkenalkan dengan dilema-dilema moral yang akan dihadapi oleh banyak orang, bahwa hidup ini ternyata tidak hitam putih, ya.
Pilihannya kadang-kadang bukan karena baik dan buruk, tapi antara buruk dengan yang kurang buruk, antara baik dan yang lebih baik lagi. Dia cerita bagaimana misalnya kadang-kadang temannya itu harus mencuri roti yang mungkin nggak baik ya, tapi dalam rangka untuk ibunya yang sakit itu, yang baik ya. Jadi banyak dilema-dilema seperti itu, dan renungan itulah yang membuat dia semakin tenang. Jadi pengalaman Dini dengan sastra ini akhirnya membuat jiwanya lebih matang. Ketika dia membuat satu tulisan, membuat satu novel, dan ini kemudian menjadi novel yang dianggap salah satu terbaik di dunia, The Tale of Two Cities. Ini satu novel mengisahkan two cities, Paris dan London, di era revolusi Prancis. Ya. Jadi di kala itu orang bisa saja bicara revolusi Prancis sebagai data sejarah, siapa penggeraknya, apa ideologinya, apa penyebabnya, tapi Charles Dickens menceritakannya sebagai sebuah cerita. Ya. Ada drama di sana, ya. Bagaimana pergolakan rakyat banyak sekali yang akhirnya melahirkan revolusi Prancis. Nah, semua pengalaman masa kecilnya muncul di sana. Empati dia pada rakyat miskin muncul di sana, ya. Situasi anak-anak muncul di sana, pemihakan dia kepada orang-orang yang terpinggirkan muncul di sana, sehingga akhirnya memang The Tale of Two Cities ini yang diminta oleh banyak sekali guru-guru sejarah jika kita yang memahami revolusi Prancis. Ya. Jadi tidak hanya buku sejarah, ya, tapi justru novel-novel soal itu yang membuat kita lebih lebih tahu drama-drama yang ada di sana. Ya. Nah, Charles Dickens inilah yang akhirnya membuat saya tersentuh, oke, kalau begitu memang baguslah kalau kita juga ingin berderma, salah satu bentuknya adalah mengajak anak-anak sedini mungkin mengenal sastra, mengenal teater, ya, mengenal seni, apalagi anak-anak ini, anak-anak yang akan kita pilih dari teman-teman adik-adik yatim piatu. Derma kita sekecil apapun ini adalah bagian kita peduli ke 16 panti asuhan, mengajak anak-anak 200 anak ke tim, dan nanti mereka pakai kaos itu ya. Kutipannya, aku cinta membaca, karena setiap halaman menunggu petualangan yang akan aku temui. Itu ini tuh ya. Itu gambar mobil yang ada jerapah segala macam itu ya. Jadi itu suasana anak-anak yang memang kita ingin ajak mereka mulai berimajinasi. Ya. Nah ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.